Halo Sobat Camat, welcome back. Ya, di video sebelumnya kita bahas terkait dengan startup ya guys. Di poinnya adalah habit, jujur, komitmen, kerja keras, dan ikhlas. Saat ini kita bahas dulu habit ya. Jadi nantinya akan lebih mudah kita bahas jujur, komitmen, kerja keras, dan juga ikhlas. Habit. Apa sih itu habit? Habit itu adalah segala sesuatu yang otomatis. Otomatis. Ya, jangan bilang otomatis dulu ya guys. Habit adalah pondasi kita. Ibaratkan rumah, pondasi adalah salah satu faktor terpenting dalam sebuah kekuatan bangunan. Apabila tidak kokoh, ya maka kemungkinan roboh itu bisa terjadi. Cara menyetarakan habit itu susah-susah gampang sih. Tapi kalau pengen scale up, ya itu harus dibuat gampang dan semangat. Oke. Habit itu sebuah kebiasaan atau yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Dan itu akhirnya menjadi sebuah habit positif ataupun negatif, baik ataupun buruk. Ya, jadi ada dua kebiasaan kita yang menjadi buruk dan baik. Poinnya kali ini adalah habit, kebiasaan kita, behavior, perilaku kita, destiny, takdir kita. Seperti kita rajin berangkat kerja atau sekolah tiap pagi. Kita berangkat kerja jam 6, kita sampai kantor jam 7 gitu. Dan masuk kantor jam 8, kita ada pilih waktu 1 jam sebelum masuk. Kita bisa buat santai, kita bisa buat berdoa, sholat duha, atau santai-santai seperti apalah. Kalau kalian memang jaraknya dekat 5 kilo dari rumah, mungkin bisa bersepeda, bisa mandi lagi di kantor untuk sebelum memulai. Kan seger tuh kalau kita olahraga tiap pagi. Dan akhirnya kita tidak pernah terlambat. Terlambat itu bukan sebuah keunggulan sih, tapi itu sebuah habit yang baik dan positif yang bagus dilakukan. Karena semakin kita tidak pernah terlambat, maka orang itu melihat kita, wah semangat sekali orang itu, nggak pernah terlambat. Terus tidak pernah telat juga dalam membuat janji. Kita janji dengan orang jam 12 pun kita udah sampai sebelum jam 12. Itu juga komitmen kita, sebuah habit yang baik. Dan sebaliknya, ketika kita berangkat kerja terus atau sekolah selalu terlambat, itu terlihat menjadi keburukan di mata orang lain loh guys. Dan termasuk habit yang jelek, terlambat, terus kita ketemuan juga molor. Orang itu kan benci melihat kita. Ya kita sebetulnya kita nggak perlu melihat orang lain benci dengan kita, tapi dengan kebiasaan buruk itu akan membuat banyak orang yang benci gitu. Tapi kalau banyak orang yang suka, kalian akan menjadi banyak relasi juga. Oh orang ini selalu tepat waktu, orang ini rajin, tiap pagi juga berangkat, nggak pernah terlambat, selalu memberikan yang terbaik buat perusahaan. Secara bos pun akan, wah mantap ini orang, bisa komitmen, bisa konsisten. Seperti itu. Jika seseorang memiliki habit baik dalam dirinya, kemungkinan besar akan lebih berhasil dalam kehidupannya daripada yang memiliki habit buruk. Tentunya kita tidak mau menjadikan diri kita gagal karena habit atau kebiasaan buruk kita ya. Jadi kita harus membuat habit yang baik, yang bisa menjadi panutan juga untuk orang lain. Jadi bangun habit dengan belajar, konsisten, dan berulang. Contohnya ini kalau kita dengan teknis ya, kita memberikan input dan akan mendapatkan output kan. Contohnya kita memberi di transmitter ini kita ada hard communicator dan multimeter. Jika kita melakukan injeksi dengan hardcom ini 4 mA, maka di multimeter yang pembacaan liter akan terbaca 0. Dengan kita injek 8 mA akan terbaca 4 liter. Dengan 12 mA terbaca 8 liter. 16 mA juga terbaca 12 liter. Dan maksimumnya di 20 mA akan terbaca 16 liter. Karena di digital meter akan terbaca 0 sampai 16 liter untuk monitoring level air itu tadi dengan penggunaan transmitter tadi. Tapi di sini dicoba dengan field communicator dan multimeter. Jadi kebaca 4 akan terbaca di HMI juga 4. Seperti itulah contohnya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan DM di Instagram saya atau komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like ya guys. Sama halnya dengan habit seperti looping, harus bisa kita implementasikan dengan isyarat, rutin, dan reward. Tujuannya dengan kita dapat reward akan menjadi lebih termotivasi. Banyak habit yang dapat kita petik. Contoh, membaca buku tiap hari. Kita akan mendapatkan wawasan kan. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kita akhirnya bisa banyak spilling time kan. Memberikan apresiasi dan terima kasih pada rekan kerja. Akhirnya teman kita juga welcome gitu. Melakukan action nyata secara konsisten, tidak hanya omong doang. Ya, seperti itu ya, kita lakukan, jangan menunda.
oke akan saya selesaikan hari ini, ya selesaikan hari ini. Kalau kamu selesaikan besok, itu akhirnya omong doang. Terus membersihkan dan merapikan meja kerja secara rutin. Ya, itu contoh juga, kita lihat meja itu bersih, rapi, ya enak lah dilihat. Dan masih banyak lagi. Tapi habit pada keuangan ya ini mencatat pengeluaran secara rapi. Akhirnya kita tahu apa sih pengeluaran kita yang nggak perlu dan penting, bisa kita evaluasi untuk bulan depannya. Lalu kita membuat anggaran keuangan secara personal, secara bulanan. Itu juga membuat manajemen kita secara keuangan bagus. Terus mengalokasikan anggaran untuk proses peningkatan skill dan kompetensi, ya ini beli buku, kursus online dan lain-lain. Atau ya kita banyak sih ebook juga, tapi kebanyakan orang kalau baca ebook atau baca apa namanya konten-konten online, pas ketika ada pemberitahuan yang notifnya apa sih itu, pengen tahu, akhirnya kita buka grup itu atau chat itu tadi, akhirnya ya gagal kita melakukan pembacaan di ebook itu tadi. Terus ada lagi habit pada kesehatan, contohnya jalan kaki tiap pagi selama 15 menit, itu kan membuat tubuh kita juga lebih fresh. Makan tempe daripada bebek, daripada penyakitan juga. Ya kita sih nggak ini ya, nggak melarang orang itu makan bebek, tapi dengan kita mengurangi konsumsi itu tidak setiap hari, maka akan lebih sehat diri kita gitu. Terus habit makan sayur dan buah, olahraga tiap minggu, tidur rutin, terus gosok gigi sebelum tidur. Terus habit baik dalam kehidupan spiritual dan sosial, ini berbuat kebaikan setiap hari, tersenyum, menyapa tetangga, teman dan lainnya, musuh pun disapa dan ucap terima kasih, sholat 5 waktu di masjid, berbagi ilmu, bersedekah. Itu dah habit baik dalam kehidupan kita. Habit buruk contohnya ya ini menunda-nunda dalam menyelesaikan pekerjaan, terus akhirnya lembur sampai larut malam, nonton YouTube sambil bekerja, nikmati konten online berjam-jam yang bukan untuk peningkatan skill. Ya oke, ketika stres atau kalian pengen butuh hiburan, konten hiburan ya boleh, tapi lebih banyaklah membuat peningkatan skill Anda, karena skill Anda dan skill kita itu kalau kita selalu asah akan menjadi pribadi yang baik. Terus contohnya dalam keuangan, belanja online meskipun barang yang dibeli itu sudah punya, ya kan mubazir gitu loh. Terus tidak mencatat pengeluaran dan membayar cicilan itu menjadi terlambat, beli barang yang belum diperlukan. Terus dalam kesehatan itu makan sembarangan, akhirnya kolesterol, darah tinggi, gula darah meningkat, perut buncit. Terus minum minuman bersoda, junk drink, terus duduk berjam-jam tanpa melakukan peregangan. Riset menginformasikan juga bisa membuat orang cepat mati loh guys, kalau kebanyakan duduk, nggak perlu meregangkan otot-otot gini tuh. Terus begadang dan kurang tidur, merokok, mager, malas gerak. Dalam sosial ya ini menyebar berita hoaks, buang sampah sembarangan, menyerobot antrian, status kasar dan kurang beradab di medsos dan lain-lain. Kayak memang status kasar itu ya lebih baik kalian ngobrol langsung sama orangnya, ngapain status yang dilihat banyak orang notabene ya. Mending kalian langsung aja ketemu orang itu yang bikin masalah, kamu gak baik ini, cowok cewek pun yang gentle. Jadi jangan buat status yang dibaca banyak orang, kan gak baik gitu. Seperti itu sih. Terus ketika membangun habit baru, maka sejatinya kita melatih sel neuron pada otak kita untuk menjadi resilient. Apa sih itu resilient? Resilient adalah kemampuan beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Dan kita tetap wajib teguh dalam situasi sangat sulit apapun, dan lebih disiplin. Sel otak kita itu seperti otot, maka semakin akan kita latih, maka akan semakin mekar. Seperti rajin sit up, maka otot perut kita kan bisa membentuk six pack. Akhirnya kan bagus dilihat, nggak jembling atau tunggul seperti balon gitu. Habit loop itu ada 3 komponen pembentuk guys. Ini dari gambar ini, maka Q adalah pemicunya. Rutin adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan hasil atau reward. Dan rewardnya adalah otak cemerlang dengan kebiasaan rutin minum kopi itu tadi. Itu sebuah contoh kecil habit yang dilakukan karena kebiasaan. Tapi kebiasaan baik ya terserah sih. Kadang orang kan juga nggak perlu minum kopi juga bisa cemerlang karena dengan lari-lari kecil atau jalan kaki dulu atau seperti apa, banyak sih. Jadi banyak sih orang melakukan itu dengan Q atau pemicunya ya, dengan yang lain, dipicu dengan lain atau dipicu dengan hentakan atau apa. Jadi pemicunya itu banyak.
the cue atau reminder atau waktu atau lokasi. Reminder berkaitan dengan waktu yang merupakan pemicu dari segala tujuan aktivitas kita, makan, tidur, aktivitas lainnya. Contoh dengan kejadian sebelumnya seperti jalan kaki pagi setelah sholat subuh. Jadi kita melakukan jalan kaki itu setelah kejadian sebelumnya, yakni sholat subuh. Merokok setelah makan. Banyak kan kalian melihat orang merokok itu setelah makan. Nah, tidur setelah baca buku, atau gosok gigi sebelum tidur, mandi pagi sebelum berangkat kerja atau sekolah. Itu ya banyak seperti itu dengan kejadian sebelumnya yang rutin. Aktivitas yang dilakukan berdasarkan cue atau jadwal atau insting ataupun waktu yang ditentukan untuk mendapatkan reward yang diinginkan. Ya contohnya tadi, kalau kalian pengen otak kalian cemerlang, tapi kebiasaan kalian karena dengan minum kopi, ya udah kalian minum kopi akhirnya mendapatkan reward otak kalian cemerlang. Nah, reward pun yaitu reward itu semacam imbalan dari rutinitas yang telah dilakukan untuk memancing habit kita terbentuk. Jadi sebanyak mungkin kalian membuat reward dari pemicu tadi. Ketika kalian ingin tetap semangat tiap hari, kalian harus membuat reward. Contoh, ketika kita setelah membaca buku, maka kita akan mendapatkan reward bertambahnya wawasan dan pengetahuan. Setelah olahraga, maka tubuh akan merasa segar dan tubuh menjadi selalu bahagia. Terus rasa penasaran yang terpuaskan saat melakukan kebiasaan scroll-scroll HP. Rasa ketenangan batin saat melakukan kebiasaan sholat tahajud. Jadi rajinlah mendapatkan habit baik atau kebiasaan baik, guys. Maka semakin banyak kebiasaan baik kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan buang-buang waktu, karena waktu itu ya cuma 24 jam sehari. Gak akan bertambah ataupun berkurang. Cuma dengan waktu 24 jam yang gak lebih dan gak kurang, tapi kalian bisa memanage waktu itu untuk istirahat, untuk belajar, untuk bekerja, untuk inovasi, dan untuk keluarga. Ya insya Allah dengan waktu dan manajemen waktu kalian itu akan menjadi diri yang berhasil untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, untuk lingkungan sekitar kalian. Jadi buat habit kita itu santai, tapi menjadikan kebiasaan yang baik, dan kita akan lebih berhasil. Karena waktu itu cuma 24 jam sehari, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Manage waktumu untuk mendapatkan pribadi yang baik, membuat berhasil. Manage waktumu untuk istirahat, untuk keluarga, untuk inovasi, untuk bekerja, dan untuk sosialmu. Semangat Sobat Camat.